Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat para tim panelis kompetisi inovasi pelayanan publik, yang kami hormati para panitia dari organisasi tata laksana, serta seluruh hadirin yang kesemuanya kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balas sini Ki, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami memaparkan inovasi KTP Hore 17 tahun angka di KTP-ku. Untuk lebih sistematisnya pemaparan ini, saya ingin menguraikan dalam sebuah kalimat tanya, apa, siapa, kapan, dan bagaimana inovasi ini diterapkan di lingkup Dukcapil Kabupaten Sopeng. Adapun dari tujuan dari inovasi ini adalah untuk mewujudkan potensi wajib KTPL baru yang untuk memiliki hak sipilnya, untuk mendapatkan identitas diri dan bukti kewarganegaraan. Selanjutnya, keselarasan dalam kategori yang dipilih adalah untuk memangkas alur waktu dibutuhkan standar operasional prosedur guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Adapun signifikansi yang diperoleh dari inovasi Hore ini adalah meningkatnya cakupan kepemilikan KTPL bagi penduduk, di mana penduduk tidak lagi harus mengantri di loket antrian di Dukcapil, tapi hanya menunggu di rumah dan diantarkan langsung ke rumahnya pada saat berumur 17 tahun. Adapun hal unik dari inovasi ini adalah penerbitan KTPL menyasar pada penduduk yang akan berusia 17 tahun dan diberikan ucapan selamat ulang tahun Sweet 17 dari Bapak Bupati Sopeng apabila telah berumur 17 tahun. Adapun transferabilitas dalam inovasi Hore ini adalah semua Disdukcapil Kabupaten Kota seluruh Indonesia bisa melaksanakan ini karena tidak memiliki spesifikasi khusus, hanya memerlukan sumber daya manusia, dana yang cukup, serta database penduduk yang akan berusia 17 tahun yang telah melakukan perekaman biometrik. Adapun sumber daya yang dilaksanakan di inovasi Hore ini adalah sejalan dengan tujuan rencana strategis Dinas Dukcapil Kabupaten Sopeng yang telah dianggarkan dalam DPA Dinas Dukcapil Sopeng. Selanjutnya, untuk kelanjutan inovasi ini melibatkan berbagai pihak yang terkait agar program ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya, dampak sebelum adanya inovasi ini dari segi efisiensi waktu. Sebelum adanya inovasi ini, pengurusan dokumen kependudukan selama 3 hari, tapi setelah adanya inovasi ini bisa jadi pada 1 hari saja, dan itu pada saat dia berulang tahun. Selanjutnya, efisiensi biaya biasanya berkisar Rp75.000 sebelum adanya inovasi ini, tapi setelah adanya inovasi ini menjadi Rp0. Adapun keterlibatan pemangku jabatan, pemangku kepentingan melibatkan beberapa stakeholder baik internal maupun eksternal, di antaranya 1.
pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Sopeng. Yang kedua, kepala sekolah SLTA, SMK dan madrasah. Yang ketiga, kepala desa kelurahan. Yang keempat, Bapelitbang Banda. Yang kelima, BPKD. Yang keenam, pejabat pengadaan. Yang ketujuh, Kementerian Dalam Negeri. Yang kedelapan, DPRD. Yang kesembilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Yang kesepuluh, Dinas Pendidikan Provinsi. Yang kesebelas, siswa-siswi yang berkontribusi untuk kesediaannya dilakukan perekaman. Yang ke-12, media cetak serta KPU Kabupaten Sopeng. Adapun pelajaran yang dipetik dari inovasi ini yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik, dibutuhkan kompetensi manajerial dan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membangun dan memanfaatkan sistem informasi berbasis teknologi. Demikian yang sempat saya paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil bisa. Baik, berikut kita akan saksikan video dari inovasi Hore Engkani KTP-ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasudin Hasan, Bupati Sopeng. Izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng atas inovasinya Hore Engkani KTP. Inovasi ini merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah yang dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dukcapil bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 17 tahun Engkani KTP-ku adalah inisiatif karya inovatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng dalam mendukung gerakan akademik Sopeng yang dipersembahkan sebagai salah satu upaya membahagiakan rakyat dan membahagiakan masyarakat dengan terpenuhinya hak warga negara yang mudah, cepat dan gratis. Inovasi Hore Engkani KTP-ku menjadi pelopor gerakan sadar administrasi kependudukan serta dalam rangka meningkatkan perilaku etik administrasi kependudukan di lingkungan keluarga, satuan pendidikan, satuan kerja dan komunitas penduduk sehingga terwujud data kependudukan yang paling akurat dan mutakhir. Salam bisa, Capil bisa. Bagaimana pendapat Bapak atas menjadi kami selaku Kepala Kelurahan Betul? Saya betul-betul mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng atas inovasinya Hore Engkani KTP-ku. Inovasi yang sangat relevan dengan visi dan misi Bapak Bupati Sopeng, yakni pemerintah yang melayani dan lebih baik, di mana inovasi ini langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bagaimana pendapat Ibu tentang inovasi kami? Terima kasih saya ucapkan kepada Dinas Dukcapil Sopeng yang telah mengantarkan KTP anak saya langsung ke rumah dan sekaligus berucapan selamat 9 tahun dari Bapak Bupati Sopeng. Suatu inovasi yang sangat luar biasa. Bagaimana pendapat Anda tentang inovasi kami? Hore Engkani KTP-ku, makasih ya, surprise, saya senang sekali dapat KTP. Dapat pula ucapan selamat ulang tahun dari Bapak Bupati Sopeng. Dukcapil, oke. Iya, kami persilahkan kepada Bapak Kadis atau yang mewakili untuk menyampaikan beberapa hal terkait inovasi ini. Kami beri waktu 3 menit.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, kekuatan, kesehatan sehingga pada kesempatan berbagi ini kita diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini. Sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng oleh karena sedianya beliau hadir di tempat ini, namun karena ada dinas lain sehingga dia mempercayakan kepada saya untuk mewakili beliau, dan dia menyampaikan salam hangat kepada tim penilai dan tim panitia dari organisasi dan tata laksana pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak Ibu yang kami hormati, Hore Engkani KTP-ku ini adalah merupakan inovasi dari Dukcapil yang launching untuk kegiatan ini dimulai pada tahun 2018, tepatnya 3 tahun kepimpinan pemerintah Kabupaten Sopeng. Jadi inovasi ini yang kita saksikan di layar tadi, ada penyampaian dari Bapak Bupati, dari Kepala Dinas, dan itu adalah merupakan hal yang positif yang dilakukan oleh Dinas Dukcapil. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, satu penegasan dari saya bahwa inovasi ini tadi ada disampaikan dari inovator bahwa ongkos untuk pencetakan KTP ini yang sedianya misalnya 75.000 itu adalah ongkos bagi seseorang untuk melakukan pengurusan KTP di Dukcapil. Artinya dihitung dari ongkos transport perjalanannya, kemudian uang makannya dalam 1 hari itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukcapil bisa. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari tim panelis, dan kami minta kepada Ibu Inovator untuk menampung terlebih dahulu semua komentar dan pertanyaan dari tim panelis. Saya mulai dengan Ibu Fadiah. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inovator namanya siapa? Hikmah, Bu. Ibu Hikmah ya. Oke. Baik, terima kasih karena dari Sopeng ada lagi inovasi yang bagus tentang administrasi kependudukan. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyebutnya judulnya? Judul inovasi ini bagaimana cara intonasi penyebutannya? 17 tahun Hore Engkani KTP-ku. Oke. Kalau menyebutkannya ini harus dengan gerakan, Bu. Iya, itu intonasi yang tepat. Yang di Hore, video, ada mi KTP-ku. Pak Bupati pun juga tadi itu cara menyebutnya juga belum ada tekanan intonasi yang tepat ya. Karena ada titik-titiknya kita punya tulisan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menanyakan, kan di sini ada data 2018 ada 3.780 anak usia 17 tahun yang sudah terekam KTP-nya. Tetapi yang belum itu kurang lebih 12 apa ini? Yang belum terekam itu 12.000 atau 12 jiwa? 12.000, Bu. Hah? 12 jiwa. 12 orang. Berarti hanya 12 yang belum terekam di 2018. Total pertanyaan saya kan ini baru dari tahun 2018 yang ada di proposalnya Ibu ya, Ibu Hikmah. Bagaimana dengan 2019?
Apakah dengan 12? Karena kalau hanya dengan 12 yang akan menjadi sasaran inovasi ini, salah sekali barangkali Bu Marni. Sedikit sekali kalau hanya dengan 12. Dari 12 itu berapa laki-laki, berapa perempuan? Mungkin keliru datanya ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa output dari inovasi ini Bu Hikmah? Boleh menyebutkan outputnya apa saja? Satu, berkurangnya antrian di Dinas Dukcapil, terus cakupan kepemilikan KTPL untuk umur 17 tahun meningkat. Apalagi meningkat dari berapa ke berapa? Meningkat dari berapa ke berapa? Ini penting ini karena ini output. Saya belum menanyakan dampaknya, jadi nanti akan ada perubahan seperti apa yang terjadi ya. Jadi harus ada konsistensi antara masalah utama, tujuan, output dan dampaknya. Sehingga penyelarasan ini akan bisa orang melihatnya dan membacanya bahwa oh ini rasional, oh ini benar, oh ini unik. Karena betul-betul mampu memberikan perubahan dan ada dampak yang signifikan terhadap penduduk yang berusia 17 tahun. Saya melihat di proposalnya Ibu Hikmah itu belum ada konsistensi. Di tujuan tak saja ada 4, tetapi tujuannya outputnya kok hanya 2. Ini yang perlu dicermati. Yang ketiga, hati-hati karena menurut bacaannya kami, saya dan Bu Marni, Ibu Marni waktu itu menyampaikan bahwa ini menarik inovasi ini karena jarang-jarang ada Dukcapil yang konsentrasinya pada fokusnya pada usia 17 tahun. Tetapi mari Ibu Hikmah perlu menunjukkan angka yang lebih konkret tentang inovasi ini. Yang kedua, relevansi antara masalah, tujuan, output dan dampaknya juga perlu menjadi catatan. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ke Ibu Emma. Silahkan Ibu. Makasih Bu Uni. Saya sebenarnya sudah terwakili tadi oleh Bu Fadiah. Tapi untuk lebih jelasnya sebenarnya Ibu tentukan dulu Bu Hikmah ya, tentukan dulu tujuannya seperti apa dari masalah yang muncul tadi bahwa kurangnya umur 17 yang punya KTP. Jadi tujuannya tadi satu, mengurangi antrian. Nanti di hasilnya harus kelihatan juga jumlah antrian sebelum adanya inovasi ini berapa dan setelah adanya inovasi ini antriannya berapa. Jadi dari penjelasan di proposal itu kelihatannya Bu Hikmah ini masih bingung antara hasil outputnya dengan dampaknya. Dampaknya itu sebenarnya lebih ke arah apa yang terjadi, pengaruh dari adanya hasil inovasi ini. Misalnya dampak pertama misalnya ya, pelajar tidak perlu meninggalkan jam sekolah untuk ke kantor Disdukcapil perekaman, misalnya itu pertama. Yang kedua, dampaknya umur yang 17 tahun ini yang sudah punya KTP sudah bisa memiliki hak memilih dalam pilkada, misalnya yang kedua itu. Yang ketiga, bisa saja dengan adanya KTP sudah bisa membuka rekening di bank atas namanya. Jadi dampak yang muncul itu bukan hasilnya itu apa yang terjawab dari tujuan. Itu yang tidak kelihatan runut di dalam proposal ini. Saya kira itu yang perlu diperbaiki Bu Hikmah. Makasih. Iya, terima kasih Ibu Emma. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Moderator, terima kasih Ibu Hikmah untuk presentasinya. Pertama mungkin saya mau menyampaikan apresiasi dulu. Terus terang waktu saya baca pertama proposalnya saya tertarik seperti yang Ibu Fadiah sampaikan tadi. Saya tertarik dengan inovasi ini, dia menarik terlepas dari mungkin
penulisan proposal yang di banyak mana-mananya itu masih perlu diperhatikan. Tapi ini menurut saya penjangkauannya menarik karena itu tadi menyasar ke anak sekolah, Dukcapilnya ke sekolah menjemput data anak-anak yang akan berusia 17 tahun, kemudian begitu mereka berusia 17 tahun KTP-nya sudah siap dan ada pula perhatian dari pemerintah daerah berupa ucapan selamat ulang tahun. Nah, menurut saya ini menarik. Jadi meningkatkan cakupan akte kelahiran itu memang sudah menjadi tupoksinya Dukcapil di mana saja ya. Tapi bagaimana cara meningkatkannya itu, nah itu kemudian disitulah peluang untuk menciptakan inovasinya. Nah, seperti yang disampaikan panelis sebelumnya juga bahwa sangat krusial untuk melengkapi data-datanya Bu, karena di dalam kerja-kerja inovasi ini semuanya itu bisa dihitung, baik jumlah anaknya, kemudian waktunya, dan juga biayanya. Nah itu semua bisa dihitung. Harapannya itu bisa dilengkapi semua datanya Bu ya di bagian output. Nah kemudian di bagian dampak itu kita tidak bicara lagi bahwa jumlahnya segini KTP-nya, berkurang waktunya dari segini sampai sebelumnya, kemudian segini sesudahnya, biayanya berkurang. Nah kalau di dampak kita sudah bicara ke bagaimana kemudian dokumen kependudukan ini atau KTP elektronik ini setelah dipegang oleh si anak itu dipergunakan untuk apa. Kemudian itu terkait setelah dipegangnya KTP, kemudian terkait waktu, karena misalnya sudah ada penghematan waktu, terus mereka bisa apa karena sudah menghemat waktu itu. Jadi misalnya yang sebelumnya 2 jam, sisa 1 jam, kemudian 1 jamnya yang penghematannya itu mereka bisa melakukan apa, seperti itu. Kemudian terkait biayanya juga seperti itu. Nah kemudian ini terkait teknis performance-nya. Jadi kami juga harus menyampaikan ini Bu, karena kita ada penilaian juga khusus untuk bagaimana inovator mempresentasikan ini juga dinilai. Jadi makanya tadi saya langsung bilang ke Ibu, Bu balik sini Ki. Nah ya, jadi sebaiknya setiap inovator sebelum tampil itu harus latihan betul, mempersiapkan diri, menguasai materi apa yang ingin disampaikan ke panelis, supaya pada saat tampil itu memang sudah siap, tidak membaca lagi, menghadap ke kami, memberi salam, perkenalan dan menyampaikan semua isinya itu. Kalaupun harus balik itu sesekali saja Bu, jangan ke sana terus seperti itu. Jadi betul-betul harus dipersiapkan Bu, apa yang mau disampaikan itu dilatih memang sebelum tampil ya. Kemudian terkait presentasinya, mana ya? Ya ini slide-nya tadi ini Bu sudah disampaikan ya bahwa ini harus PowerPoint. Nah kalau PowerPoint itu Bu, dia bentuknya poin-poin. Seperti itu, jangan tulisan seperti itu. Ini tadi kesannya Ibu mengcopy dan mempaste saja isi proposal ke slide-slide-nya. Jadi tidak perlu Bu, karena kita sekarang semua masing-masing panelis ini juga sedang melihat proposalnya Ibu. Jadi tidak usah lagi proposal yang dipindahkan ke slide. Jadi kalau maju ke tahapan selanjutnya, tolong presentasinya itu dipersiapkan baik-baik, baik tampilan maupun slide-nya. Itu poin-poin saja Bu, diperkaya dengan gambar-gambar yang menarik. Seperti itu, jangan tulisan lagi, poin singkat, Ibu yang menjelaskan poin-poin itu. Kalau dia bentuk paragraf, Ibu akan punya kecenderungan selalu menghadap ke slide, membaca saja apa yang ada di situ. Jadi poin-poin saja Bu, bikin lebih berwarna, tulis tampilkan gambar-gambarnya yang menarik terkait inovasinya Ibu, itu akan sangat lebih bagus.
Nah, untuk video juga seperti itu, Bu. Tolong dipersiapkan lagi dengan baik. Video yang bagus itu memuat diantaranya di depan itu harus ada gambaran masalahnya dulu seperti apa, kemudian pelaksanaan inovasinya, kemudian ada dampak yang disampaikan dengan gambar dan juga testimoni dari penerima dampaknya. Bukan hanya anaknya bilang terima kasih saya sudah dapat KTP, dia juga harus menyampaikan setelah dia dapat KTP terus apa gitu. Sowat kalau dia sudah pegang KTP-nya. Karena kalau cuma bilang terima kasih KTP-nya sudah sampai itu baru output, Bu, belum ke dampak. Nah, kalau untuk pejabat-pejabatnya terutama dari bupatinya itu harapannya lebih bicara tentang komitmen, apresiasi tentunya juga di awal, tapi harusnya bicara juga tentang komitmen keberlanjutan inovasi ini seperti apa ke depannya dan harapan-harapan. Seperti itu, Bu, dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih banyak Ibu MC. Secara substansi inovasinya Ibu bagus sekali. Karena unik menggunakan media ulang tahun untuk memperbesar, untuk mengcoverage area cakupan kepemilikan KTP. Bagus, Bu. Hanya tidak terbungkus dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, catatan tadi dari Ibu Marni, Tabe. Kita perhatikan itu ya, karena ini satu kesatuan penilaian antara penampilan, substansi dengan video. Nah, itulah tadi biasanya itu kesan awal adalah di penampilan. Ya, biasanya kalau kita sudah ada orang, Bu, inovasinya jelek, tapi dia bagus cara menampilkan, kita bisa kasih poin yang tinggi. Ya, kalau ini terus terang saya bilang aneh, ini langka sekali ini, unik sekali Ibu punya inovasi terkait dengan hore yang KTP-ku. Nah, beberapa poin-poin yang perlu diperbaiki juga tadi terkait dengan pencapaian ini juga ada juga di kepastian kepemilikan identitas hukum ini memang khusus untuk KTP saja, Budi. Ya, bagaimana Ibu mengidentifikasi di antara semua sekolah-sekolah itu, oh ini dia pas ulang tahun. Jangan-jangan dia persis bulan 6 kan selesai dia sekolah ya, untuk masuk semester berikutnya. Siapa tahu dia itu sudah tanggal lahirnya bulan 7, tapi dia sudah harus keluar dari sekolah. Itu teknisnya gimana tuh, Bu? Diantarkan ke rumahnya, Pak. Oh begitu? Iya. Itu diserahkan pasca, walaupun dia sudah tamat sekolah, tapi mungkin karena dia pintar, lebih awal dia selesai, ya kan bisa begitu tuh. Ada orang umur 16 tahun sudah tamat SMA. Nah, kalau pas kejadiannya begitu, persis dia mau masuk ke masuk ke 17 tahun, dia sudah tidak sekolah. Tapi Ibu tetap lakukan juga itu ya? Tetap, Pak. Oke. Nah, itu yang mungkin juga ditulis, karena itu kan pasti ada pertanyaan-pertanyaannya. Walaupun juga dia sudah tamat sekolah, tetapi kalau dia pas ulang tahunnya dia tetap diberi. Tapi ini daerahnya di kota saja, Bu, atau masuk di desa juga? Tidak, menyasar ke seluruh desa kelurahan, Pak. Sampai di rumahnya. Satu Sopeng? Iya. Semua desa dan kelurahan? Iya, Pak. Ya. Maksudnya saya di tahun pertama tidak mungkin langsung 100% desa dan kelurahan kan? Iya, Pak. Ya, mungkin di situ bertahap. Ibu tulis dulu di situ di tahun pertama itu berapa desa atau berapa kelurahan dulu. Terus supaya kelihatan dia ada replikasi tahun-tahun berikutnya. Ya, supaya kelihatan berapa banyak di desa di ini. Jadi mungkin di hasil itu, di dampak nanti kasih perlihatkan desa dan kelurahan yang di cakupan.
cakupan areanya. Kalau kita tidak mau pakai desa kelurahan, kita ambil kecamatan. Nah, di tahun pertama mungkin 1 kecamatan dulu, Pak Kadis. Di tahun atau 2 kecamatan. Terus tahun kedua, terus tahun ketiga dan pasca sampai dengan tahun 2021. Kasih catatan juga terkait dengan kondisi Covid 2020. Nah, apa yang Ibu lakukan terkait dengan Hore KTP ini? Kan kita dilarang mengadakan kerumunan, betul? Nah, kira-kira kita kasih juga catatan di situ dalam rangka untuk terkait dengan COVID ini. Hal ini kita lakukan supaya tidak terjadi kerumunan-kerumunan di masa itu. Itu juga jadi bahan penilaian nanti bahwa Ibu juga peduli dengan COVID-19 ini. Itu aja mungkin, kasih teman yang lain. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Pak Lukman. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Mbak Yuni. Yang saya apresiasi pertama adalah idenya. Ya sama tadi teman-teman. Ya, dan saya kira ini pertama kali ya. Judulnya bisa ditambahin nggak? Hore, angkani KTP ku pung. Karena orang Sopeng itu sekali-sekali pung. Ya itu nanti dipikirkan, ditambah pung, ya pung bupati, pung kepala dinas, ya ada satu yang saya garis bawahi. Tadi ada kasus tidak selesai di tahun itu, karena kalau sudah lewat kan lewat 17 itu kan 1 tahun, jadi ya ada satu yang saya apresiasi lebih khusus lagi, yaitu menurut saya ini adalah gerak cepat, jadi jangan sampai orang itu lewat kan. Jadi kalau tidak ada lagi dilewatkan usia 17 tahun sudah semua KTP itu dan diberikan tadi penghargaan itu inovasi juga menurut saya. Jadi mungkin setiap bulan data-data bulanannya itu perlu diketahui. Jadi mungkin kemarin ya di tahun tahun 2020 semua usia 17 sudah dapat. Iya Pak. Tahun 2019 dapat. Semua sudah dapat. Apabila telah melaksanakan pengaman bukan itu yang saya maksud. Jadi pastikan bahwa semua orang yang sudah terdata ulang tahun pada tahun itu dapat. Itu luar biasa. Ya, jadi nanti ini tahun 2021 tuh kita sudah pastikan di bulan berapa ini? Bulan 3 ya. Sebentar lagi bulan 4 berapa orang yang ulang tahun itu semua orang dapat. Bulan 5 semua orang dapat. Dan nanti akhirnya tahun 2021 ada sekian yang berulang tahun yang sampai 17 tahun dan semua dapat. Oh itu luar biasanya. Jadi tidak ada yang terlewatkan. Terima kasih Pak, terima kasih kepada tim panelis. Kita beri aplaus untuk inovasi Hore Engkani KTP-ku dari Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sopeng. Kepada Ibu inovator beserta tim kami persilahkan untuk meninggalkan tempat.